Oke, ada juga, nah ini dari namanya aja sudah unik ya, Kak Rajasa, olahan salakku. Nah, bagaimana sih, kita belum umumkan bagaimana salak ini diberikan opsi oleh sang pemilik, bisa dinikmati dalam berbagai macam produk baking. Nah, ini saya juga penasaran nih rasanya seperti apa. Kalau dari segi kemasan dan juga branding di digital katalognya oke banget. Next, kita akan berkenalan langsung dengan pemilik dari salakku, olahan salakku, sambal ebi salak Kak Rajasa. Kita tunggu kirimannya dari Mbak Dea ya. Jangan-jangan sekarang nggak cuma makanan, jangan-jangan sekarang udah ada minuman juga. Oh iya, dia jadi memang produknya ada juga sari salak, minuman sari salak ya. Kita undang Mbak Dea sekarang untuk bergabung, bisa ditampilkan di layar. Hai Mbak, selamat sore. Hai, sore, makasih waktunya Ci, Kak Rajasa. Jadi hari ini saya mau mewakili Kak Dea ya, karena lagi vaksin. Jadinya saya sendiri yang berusaha untuk menjelaskan sedikit tentang salakku. Jadi kalau salakku mungkin sudah pernah ikut dikenal juga di Femina. Kita pernah sebelumnya ikut pelatihan di Femina juga. Dan kita sebenarnya brandnya ini khusus mengolah salak. Jadi aneka makanan dan minuman sebenarnya awalnya. Variannya tuh banyak. Lahirnya tahun 2016. Jadi ini udah tahun kelima ya. Cuman sejak 2 tahun terakhir pandemi ini, karena sebelumnya kita kan produknya basah, ada sambal, betul kata Cici ya, ada sambal, ada sari buah, ada juga browniesnya, ada bolu, itu sebenarnya banyak variannya. Tapi kita menyikapi kondisi saat ini, pandemi, dan kebanyakan jualannya itu virtual, akhirnya kita lebih fokus kepada produk kering dengan memaksimalkan strategi marketing yang sekarang ini lebih banyak jualannya tuh digital ya. Salah satunya ya dengan ikut pendampingan, pemasaran gitu lewat Femina kayak salah satunya ya. Jadi inilah kita produk tahun 2020 akhir, kelihatan nggak ya? Ini kita kemas sengaja ya seperti ini, tujuannya supaya dia kalau dikirim itu dia tidak cepat hancur. Dan di belakangnya ini kita ada filosofinya juga loh, Ci. Di sini ada sejarah berdirinya Salakku dan sejarah Bekasi. Jadi kita di sini antara Salakku dan Bekasi itu seperti punya keterikatan ya. Karena saya benar-benar warga Bekasi yang mengolah salak, walaupun salaknya tuh salak bukan salak Bekasi, tapi warganya warga Bekasi yang mengangkat produk salak salak Bekasi. Iya, salaknya dari mana Mbak? Itu mengambil dari petani saja. Salak Pondo, hanya salak Pondo Jogja ya, tapi biasanya kalau di pasaran udah kawinan ya, itu nggak murni salak Pondo. Dan kita udah punya supplier khusus untuk bahan baku salaknya. Jadi kemasannya aja sudah kita pikirkan baik-baik. Seperti ini di dalamnya itu kita pakai lagi alufoil. Jadi dia tahan lebih lama. Secara bahan baku kita menggunakannya tepung sagunya sagu aren, gulanya gula aren, dan kuning telur sama lemak nabati ya. Kenapa saya pakai sagu? Karena kan di situ ada kandungan buah ya. Walaupun saya sudah try and error juga sama dengan teman-teman lainnya yang namanya olahan kue itu pasti kita ada banyak kesalahan selama proses produksi ya. Itu kita ternyata kayaknya lebih cocok pakainya sagu karena dia lebih kering. Tepungnya kan lebih kering. Secara manfaat juga kan dia kan bebas gluten, otomatis secara ya walaupun kata Cici benar ya, secara rasa itu nggak selegit terigu, tapi saya yakin niatan kita memberikan pilihan yang baik akan dapat pasar yang baik gitu ya. Walaupun selama dalam proses itu ada perjalanan yang cukup capek juga nih, kalau saya banyakin salaknya dia nggak kering, nggak jadi kue kering, saya sedikitin nggak ada rasanya. Jadi sebenarnya masih terus berprogres untuk cookies ini. Semoga kedepannya dengan acara ini juga semakin ada masukan kayak tadi tampilan logo lebih dibesarkan itu juga. Ya. Terima kasih masukannya Ci. Nunggu habis tapinya ya. Ya, sadar. Karena saya orang dapur juga, jadi kalau udah produksi berat sudah nggak bisa diutak-atik. Betul. Jadi seperti itu. Semoga kedepannya ini ada pasar baru untuk cookies salak ini yang pertama mungkin yang pakai sagu aren ya mungkin ya. Dan kita tersedia ada 4 varian. 4 varian. Jadi variannya juga ada di belakangnya. Jadi ada original, ada rempah. Saya suka yang rempah.
Ada yang varian keju, ada varian coklat yang mungkin anak muda ya, yang sukanya keju coklat. Jadi sudah mewakili semua golongan. Kalau saya yang udah umur segini sukanya yang ori sama yang rempah. Karena kalau rempah itu saya masukkan juga pala dan jahe di dalamnya. Kalau yang original itu rasanya lebih ke gula ininya, gula palm sugarnya, gula arennya aja. Iya, dan rasanya memang nggak selegit dan semanis cookies pada umumnya kayak kita makan nastar ya. Tapi semoga sih kedepannya ini ada pasarnya sendiri untuk cookies jenis ini yang bebas gluten, plus ada kandungan buah di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sally. Nah ini memang semangatnya kita senang sekali, dan semangat itu tercermin juga sampai ke kemasan. Narasinya sangat jelas bahwa itu merupakan produksi di Bekasi dan juga menggunakan salak pondok. Nah itu bisa ditebalkan itu Mbak informasinya bahwa menjadi cookies yang masih menggunakan murni salak pondok, bukan campuran dengan salak varietas lain. Nah itu bisa menjadi salah satu unggulannya, karena pasti nanti akan diikuti oleh berbagai macam brand baru ya. Ternyata salak itu diminati oleh konsumen masa kini kok. Nah ini satu-satunya, jadi Mbak harus menebalkan pada perbedaan penggunaan salak pondok secara murni dan juga bahwa itu gluten free. Jadi apalagi sekarang kita sangat sudah mengarah ke misalnya kayak tadi lebih rendah glikemik dengan penggunaan gula aren. Nah itu jadi juga Mbak, kalau saran kami tadi logonya dibesarkan supaya orang jadi besok-besok kalau misalnya olahan salakku mau bikin yang lain, orang langsung tahu oh itu olahan salakku. Misalnya mau dibikin bolu atau apa kan, kalau sekarang bolu ya, orang tahu oh itu dari olahan salakku pasti enak gitu ya. Jadi ditebalkan dulu logonya karena pasti akan banyak pengekor lainnya Mbak. Jadi Mbak harus akuisisi dulu Arena sebagai produsen olahan salak terbaik, yaitu salakku. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Yes, oke. Semangat terus. Thank you Mbak atas kehadirannya. Sama salakku ya, Ci. Salam buat penjual atau supplier petani salak pondok, memberikan harapan ya. Salam juga buat Mbak Dea. Betul, misi saya ke depannya semoga bisa kerjasama dengan petani salak. Karena kalau sekarang ditawarin lebih tinggi cost transportasinya dibandingkan harga salaknya. Karena salaknya memang murah tapi biaya transportasinya tinggi. Tapi rencana ke depan memang kita juga lagi ada ikut program Food Startup Indonesia dari Kementerian juga. Rencananya itu akan kita paparkan bahwa ke depannya kita akan bekerja sama dengan petani salak pedalaman terutama gitu. Wah, unik sekali tuh. Jadi orang Indonesia harus tahu Mbak bahwa salak itu nggak cuma satu, varietasnya banyak. Nah itu bahkan bisa menjadi spesialisasi berbagai macam produk salak. Salak yang ini khusus cocoknya jadi ini, salak yang ini khusus jadi produk yang ini gitu kan. Nah itu perlu itu Mbak. Jadi jangan lari kemana-mana ya. Jadi salak Indonesia. Siap, next.